Pembahasan kita hari ini nanti gue akan breakdown di 3 batch ya. Batch yang pertama itu adalah history. Kenapa 5 TP? Dan yang kedua nanti kita akan review tipis-tipis di batch kedua. Review tipis-tipis, review pemula ya. Dan yang terakhir kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya. Aduh, batuknya dudukan batuknya copot anjir. Ya beginilah kalau misalnya kalian menggunakan motor-motor tua, itu harus lebih aware ya. Kalau kalian biasa pakai Matic dan nggak pernah pakai motor tua, pasti akan kayak semacam tuh, kalau kena zebra cross langsung gredek-gredek. Dan ini adalah additional video si Jupri ya. Wah, ini gue lupa anjrit. Ini kan tikungan. Allah ya Robi. Ini jalan tembus ke perbatasannya dulu nih. Ini dulu jalannya cukup rame. Makanya saking ramenya dulu sering banget nih truk bervolume besar itu terperosok di sini nih, karena di sebelah kiri ini kali. Nah, tikungannya kan tajam-tajam tuh ya. Ada 2 tikungan yang tajam. 3 deh sama yang di depan itu. 2 harusnya kalau kita masih lewat jalan yang awal dulu ya, sebelum ditutup. Dia tikungannya cuma 2, yang tadi tempat truk sering terperosok sama yang di sini nih. Indikatornya itu ada cermin bulat cembung. Oke, kita balik lagi ke materi. Jadi di additional video ini gue pengen cerita sedikit tentang si Jupri. Kenapa pilihan gue itu jatuh ke si Jupri di series jurnal yang pertama. Bang, kenapa nggak sentot duluan yang dibikinin jurnal? Karena kebetulan gua dulu tuh punya kayak semacam historis gitu ya dengan motor Jupiter Z. Ya walaupun Jupiter Z, Jupiter 5 TP sama Jupiter Z yang Burhan itu beda ya, tapi gue tuh sebutnya ya Jupiter Jet. Jadi kalau kalian kelahiran tahun 90-an pasti nggak bakalan asing lagi sama motor ini ya. Apalagi ketika kalian lahir tahun 90-an, motor ini tuh pas banget di zaman-zaman SMP SMA kalian gitu ya. Ketika kalian bener-bener lagi di masa pubertas gitu ya. Dan dulu gue inget banget sih, motor ini adalah motor yang sangat disenengin gitu ya sama ciwi-ciwi di tahun 2000-an. Karena kalau kita balik lagi flashback ke tahun 2000-an, kalau kalian itu ada di barisan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke samping, pasti opsi motor yang paling cocok untuk ngegaet ciwi-ciwi itu ya Jupiter anjir. Jupiter Vega R. Udah itu yang paling starboy. Kemudian kalau kalian yang baru belajar motor gitu ya, pasti pilihannya Mio Smile, Mio yang generasi pertama. Ya pilihannya antara Jupiter sama Mio zaman dulu ya. Dan gue inget banget kalau teman-teman gue yang ekonominya menengah ke atas itu naiknya itu Satria F anjir. Satria F, terus apalagi Fiction All tuh. Itu zaman dulu tuh motor-motor Starboy itu. Ya gue sih inget, gue punya memori gitu ya. Dulu temen gue yang notabene paling lah ya, istilah katanya
ketika lo di tongkrongan, dia ini yang paling disupport orang tuanya ketika butuh jajan sesuatu gitu ya. Ya istilahnya ekonomi keluarganya cukup bagus gitu ya. Karena bokapnya dulu angkatan darat. Dan gue inget banget setiap sore gitu ya. Dia tuh selalu ngeceng anjir di tongkrongan gue. Mau pakai motor gitu ya. Padahal rumahnya tuh jaraknya paling cuman nggak nyampe 500 meter lah. Tapi nongkrongnya bawa motor anjir. Dan gue inget banget motornya dulu itu yang seri Jupiter Z. Untuk warnanya itu warna dark grey kombinasi hitam. Dulu itu fuckboy banget sih motor itu anjir. Udah gitu ketika dia nongkrong yang dicurhatin motor itu malah anjir. Enggak, dulu awalnya dia pakai Kanzen, Supra Kanzen. Jadi dulu ada tuh Mocin, mereknya Kanzen, Supra. Cuma karena dia dibully terus gitu ya, motor Cina anjir. Akhirnya dia ganti Jupiter Z. Seingat gua tuh harga motor Jupiter Z masih ada di angka 5 jutaan waktu itu. 5 jutaan di saat harga bensin masih ada di range premium. Dulu masih ada premium ya, 5.000 apa 6.000 gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di masa-masa itu bisa bantu gue koreksi. Ya kurang lebihnya angka dari harga motor tersebut ada di angka 5 jutaan gitu. Nah motor itu tuh standar Starboy zaman dulu. Kalau zaman dulu gue belum pakai motor sih. Gue inget banget itu kelas 1 SMP gue. Tahun-tahun itu tuh gue kelas 1 SMP, dia baru kelas 6 SD anjir. Dia baru kelas 6 SD udah main motor. Gue kan dapat motor tuh kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP naik ke enggak, gue dapat motor kelas 3 SMP anjir. Gue inget banget dia masih kelas 6 tuh. Makanya dia Starboy banget tuh zaman dulu anjir. Kelas 6 SD, motornya Jupiter kan. Terus guna nama kegantengan, biasanya zaman-zaman dulu tuh motor yang koplingnya manual, motor yang tanpa kopling kayak Supra, Astrea Grand, kemudian Jupiter, Vega R, itu dipasangin kopling manual kan, supaya bisa jumping anjir, supaya bisa jumping. Dan akhirnya itu motor teman gue tuh dimodif kayak gitu kan. Dan ini kayak semacam kesan tersendiri sih sama motor Jupiter Z ini, ketimbang gue harus bikin sebuah jurnal yang dulunya itu sebenarnya gue pakai motor itu gitu. Karena gue di kelas 3 SMP itu pas lulusan, gue first time dapat motor itu Astra Grand tahun 9 berapa ya? 96 gue inget. 96 warnanya hijau hitam strippingnya, Astra Grand. Dan gue inget banget Jupiter Z ini adalah motor impian gue juga sih, salah satu motor impian gue. Karena ketika gue coba compare sama motor gue gitu ya, karena dia sempat bertahan beberapa tahun gitu pakai Jupiter ini. Ketika dimodif jadi kopling manual, hentakannya itu beda sama motor Honda yang karakternya itu agak ngegeredek dulu ketika ngelepas kopling. Apa gue juga nggak tahu, apa karena settingan kopling gue yang kurang bagus, atau memang seri-seri Yamaha itu adalah seri-seri paling cocok dimodifikasi jadi kopling manual gitu. Karena ketika gue lepas kopling, gue inget banget gue pernah make sih beberapa kali motornya dia. Pas lepas kopling itu nggak ngegeredek. Sennya mana ini mobil? Aduh. Gue inget banget ketika make motor teman gue itu, ketika gue lepas kopling kan biasanya gue pakai Grand itu ngegeredek gitu ya.
Dan FYI juga, disclaimer dulu, Grand gue juga udah gue modifikasi zaman dulu, gue pasangin kopling manual. Tapi gue coba compare perbandingannya gimana ketika gue make motor temen gue. Seri-seri Yamaha itu ketika lepas kopling kayak kopling pabrikasi anjir. Dia tuh mental gitu, langsung weng gitu, asik gitu. Ya mungkin itu alasan tersendiri. Aduh ya Allah, sering banget laka di sini anjir. Kemarin baru ada laka. Infonya ini, pengendara NMAX sama ibu-ibu yang mau belok ke kanan kalau nggak salah ya. Dan pengendara NMAX itu masuk rumah sakit belum sadarkan diri. Doa terbaik lah ya, mudah-mudahan cepat sehat. Tapi semoga dia juga belajar ke depannya kalau misalnya nanti udah sembuh total gitu. Bawa motornya jangan ngebut-ngebut, karena sebaik apapun kita bawa motor, yang namanya di jalan hari apes tuh nggak ada yang tahu. Kita balik lagi ke topik. Jadi senengnya gue itu ketika pakai Jupiter teman gue itu, ketika dilepas kopling itu nyendal anjir, asik gitu dan simple. Kenapa bisa gue bilang simple? Karena semua partsnya itu bisa dengan mudah kita oprek-oprek. Ada di bagian yang kelihatan lah intinya. Nah ini adalah alasan kenapa si Jupiter Z ini jadi pilihan dan juga primadona bocah-bocah puber zaman dulu ya. Sebenarnya sih gue zaman dulu juga merupakan penganut Tailuk. Kalau kata Bang Acil abang-abangannya begeng anjir. Kalau kata Bang Acil itu namanya komunitas Tailuk anjay. Zaman dulu tuh ban cacing ya. Dan kalau gue pribadi sih dulu pernah sempet suka, tapi kalau gue secara pribadi berdasarkan experience, kayaknya ini bukan gue banget gitu ya. Gue sempet suka gitu ya style orang-orang zaman dulu. Cuman gue nggak mau diimplementasi di motor gue, karena motor gue itu kan biasa gue pakai untuk kegiatan sehari-hari, kadang bantu ortu gitu ya, nganter ortu, jemput ortu gitu. Jadi gue nggak proper lah ya istilahnya motor gue modif-modif kayak gitu, karena nanti kalau pakai boncengan bannya bocor terus anjir. Gue pernah modif settingan ban itu 225 250, itu udah paling mengkhawatirkan lah ya. Gue nggak pernah se ekstrim pakai ban 200 di depan 225 di belakang, itu ekstrim banget anjir. Lu pakai ngebut lurusan, abis itu ada tikungan, udah lu innalillahi anjir, ngeri, ngebanting. Karena ban-ban cacing itu memang propernya untuk kegiatan drag race ya, bukan untuk kegiatan yang ada banyak momentum butuh belok kanan kiri yang cukup ekstrim, tapi hanya diperuntukkan untuk rute-rute yang cuma lurus doang gitu. Ya itu mungkin kesan pertama gue dan alasan kenapa gue pilih si Jupri ya buat di seri jurnal kali ini. Di jurnal pertama gue, kenapa gue pilih si Jupri ketimbang si Sentot, karena gue punya histori sendiri. Dan kebetulan nih di rumah tuh ada motor Jupiter, tapi yang seri paling awal, seri 5TP, yang dasinya itu agak lebar. Kalau teman-teman pernah tahu kan, Jupiter itu ada beberapa fase perkembangan ya, dari yang 5TP, kemudian yang Z, yang serinya si Komeng tuh yang bibir yang gitu tuh iklannya, kemudian Jupiter Burhan. Dan kalau gue pribadi sih seri terbaik itu ada di Burhan ya. Seri setelahnya itu kalau menurut gue kurang proper, karena berdasarkan testimoni teman-teman gue, karena kebetulan teman kantor gue pakai Jupiter robot, itu mesinnya ngebul, turun mesin tetap rasanya itu nggak bisa balik lagi kayak awal gitu. Dan itu adalah alasan kenapa menurut gue seri Jupiter robot itu kurang relevan ya. Kalau kita pribadi sebagai anak motor, aduh tinggi banget sini anjir. Semoga cepat kelar dah.
Nah itu alasan gue ya. Nah ini gue sedikit sepil sedikit ya si Jupri. Jadi kondisinya kurang lebih kayak gini. Oke, ini kita lanjut ya. Di batch kedua kita akan review tipis-tipis si Jupri. Jadi kalau teman-teman pernah lihat motor ini bisa apa aja ya. Ini basicnya Jupiter Z tahun 2003. Jadi motor ini tuh pernah viral pada masanya ya. Dan kalau teman-teman tahu dan ngikutin seri jurnal Jupri, nanti kita akan buat beberapa seri ya. Pertama, ini kalau kita lihat dari bagian depan ada stiker jasa marga anjir. Ini yang ikonik ya. Jadi kalau kalian ngikutin perkembangannya, Jupiter Z itu seri 5TP itu dasi depannya tuh lebar ya. Cuma di bagian sini nih harusnya ada lagi nih kayak semacam apa sih, bagian dashboard motor gitu ya, warna hitamnya. Ini kalipernya kaliper variasi. Kemudian disc brake-nya disc brake variasi. Kalipernya kaliper standar di repaint. Mesinnya, olinya naik nih, gue nggak tahu dari mana ya. Footstep depannya nih hilang waktu gue pakai. Kemudian footstep belakang pakai Mio. Dan ini untuk knalpotnya knalpot Pega ZR. Selanjutnya dudukan apa adanya ya. Dan velgnya velg racing, gue nggak tahu nih brand apa ya. Bannya pakai Kingland. Ini di repaint warna putih, cuma catnya udah pada burik anjir. Soknya sok standar, tutup rantainya hilang, gue nggak tahu kemana ya. Ini olinya, gue nggak tahu dari mana nih oli. Kayaknya dari silver semelang. Segalanya standar, mesinnya standar, mesin 5TP pada umumnya. Dan itu adalah helm yang biasa gue pakai buat ngevlog ya, KYT DJ Maru. Saklar kiri standar, saklar kanan standar. Kemudian master rem, gue nggak tahu nih master remnya apakah udah ubahan atau belum, tapi kayaknya dia paksa gitu ya, PNT. Ya ini mungkin review tipis dari si Jupri. Mungkin di beberapa waktu yang akan datang akan sedikit rapihin gitu ya, supaya dia semakin ganteng gitu, supaya semakin enak dilihat gitu ya dari sini. Ya mungkin nanti di beberapa kesempatan kalau misalnya gue ada rezeki, gue akan upgrade tipis-tipis si Jupri. Ini kondisi apa adanya, gue nggak tahu ke depannya nanti. Mungkin kalau teman-teman dari KTC atau Brembo atau apapun lah itu brand aftermarket yang mau masuk di seri jurnal Jupri, asik. Subscriber baru 300, berharap ada brand masuk anjir. Ya nggak apa-apa ya, namanya doa baik kan. Jadi gue biarin ini Jupri apa adanya, nanti modifikasinya ya modifikasi layaknya bapak-bapak ya. Gue nggak akan terlalu ekstrim merubah si Jupri, karena memang udah bukan zamannya lagi di tahun 2000-an itu. Karena di tahun-tahun sekarang itu kita butuh motor yang proper untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Kayak di tahun 2000-an itu kan motor-motor itu wajib mau dipakai ban cacing, dan kalau kita mau dipakai ban cacing itu pasti bakal dihujat. Nanti kita dibilang jamet. Kalau kemarin kalian sempat denger tuh di episode pertama kan ya,
suara mesinnya agak ngeletek ketika panas, dan prediksi gue tensionernya nanti perlu gue setel. Kalau misalnya nggak ngatasin di setel sana sini, kita akan coba ganti tensioner. Nanti gue coba spill tipis-tipis footage tentang si Jupri ya. Gue sih sebenarnya nunggu ini dulu ya, kayak properti pendukung gue, karena gue secara pribadi mengalami kendala yang cukup berarti ketika gue ambil additional footage POV, karena keterbatasan alat yang gue milikin anjir. Ya ini juga balik lagi nih, kalau ada brand-brand seperti Telesin, Amazism mau masuk, ya gue sih welcome aja, karena properti gue cuman sederhana gitu ya, dan nggak terlalu powerful, karena target gue kan motovlog dengan budget yang minim. Tapi harapannya kan tetap kita jadi seorang motovlogger yang sukses gitu. Wah, nih motor-motor banyak nih, dapat footage motor-motor trail nih. Dan FYI, wah CRF anjir, apalagi nih KLX, apalagi nih KLX lagi nih kayaknya. Iya KLX, BF tuh Bigfoot. Nih yang belakang apa nih? KLX. Tuh kan bener kan? Gue bisa tahu dari suara mesinnya anjir. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita yang bener-bener pernah terjun di dunia gestrek gitu ya, motor-motor KLX ini kampas koplingnya cepet habis. Berdasarkan sharing teman-teman yang dulunya itu sering gestrek pakai KLX, dan rata-rata dari mereka itu pada swap mesin Mega Pro anjir. Karena Mega Pro itu spare partnya tuh banyak, dari KW1 sampai KW3 pun ada, original ada. Dan kalau kita grass track biasanya kan mainnya ke pelosok-pelosok gitu ya, dan bengkelnya pasti kan bengkel-bengkel kampung gitu ya. Dan pasti kalau Mega Pro pasti ada spare partnya. Mungkin itu sih alasan swap mesin teman-teman grass track. Nah, kita balik lagi mana tadi? Sampai di mana tadi ya? Lupa gua anjir. Oh iya, brand-brand kalau misalnya mau masuk silakan, dan apalagi brand-brand action cam gitu ya. Kalau misalnya terketuk hatinya mau masukin brand, gua siap. Terserah lu mau bayar satu action cam, gua tuker pakai 10 video, gua siap. 10 video gas. Berikut ini merupakan rangkuman kekurangan dan kelebihan yang coba gue analisa. Kalau nanti pembahasan yang gue bahas dirasa masih ada yang belum sepenuhnya disampaikan, gue mohon bantuannya tambahkan materi pembahasannya di kolom komentar ya friend. Kelebihan Yamaha Jupiter 5TP. Yang pertama, mesin responsif dan juga tarikan yang enak. Hampir semua mesin Yamaha Jupiter di seri 5TP, seri Z ataupun seri Burhan punya karakter mesin yang enak untuk lari dari tengah ke atas, apalagi kalau RPM-nya itu pas. Selain itu, karena mesin Jupiter ini sudah punya tensioner di bagian blok sehernya, ketika mesin sudah terlalu panas nggak akan terasa kasar suaranya. Kalian coba bandingin dengan mesin C-Series Honda deh. Yang kedua, desain sporty dan juga bener-bener Starboy look. Zaman dulu, Starboy paling seneng pakai Jupiter ketimbang Supra, yang dulu sangat identik dengan motor bapak-bapak. Karena parameter motor Starboy zaman dulu minimal motor itu baut body-bodinya nggak gampang kendor. Apalagi fitment Jupiter Z ketika saya paling luar itu dicopot akan menambah kesan ramping yang benar-benar menyatu dengan desain setang bawaan pabrik yang memang sudah dibuat agak bengkok. Yang ketiga, handling ringan dan juga lincah. Motor ini benar-benar enteng. Bobotnya yang ringan bikin kita makin lincah buat selap-selip. Coba kalian searching di YouTube jargon Yamaha zaman itu tuh apa. Pasti
Yamaha semakin di depan, anjay. Yang keempat, spare part yang melimpah dan murah. Produksi massal yang membuat masyarakat seperti kelebihan supply dari spare part motor ini bikin harga spare part motor ini tuh jadi murah. Makin banyak produsen KW yang cloning spare part dari motor ini. Kalau di zaman dulu kita pasti nggak asing dengan merek Tenshin dan juga Win dan sebagainya ya. Dan itu bikin harga spare part motor ini tuh semakin bervariatif. Selanjutnya kekurangan Yamaha Jupiter. Yang pertama, teknologinya masih sangat sederhana. Berbekal karburator PE standar Yamaha, kemudian rem belakang yang masih tromol dan semua lampu yang masih menggunakan bohlam. Kalau kita komparasi dan juga korelasikan dengan motor-motor zaman sekarang, kayaknya teknologi zaman itu tuh bener-bener sederhana banget. Yang kedua, suspensi standar. Kurang nyaman di jalan yang rusak. Suspensi standar motor ini kalau dipakai di jalan ekstrim sepertinya perlu di-upgrade deh. Minimal DBS atau KYB nggak sih? Yang ketiga, konsumsi BBM memang bukan yang paling irit. Dibanding Supra Bapak atau Astrea Grand, motor ini memang bukan juaranya konsumsi bensin paling irit. Tapi tenaga yang dihasilkan kayaknya sebanding deh dengan konsumsi bahan bakarnya. Yang keempat, umur dan kondisi unit. Motor ini lahir di tahun 2003 dan video ini dibuat di tahun 2025. Berarti motor ini udah punya umur yang kurang lebih 22 tahun. Udah tua banget kayak gue yang sekarang udah lebih dari 30 tahun. Kalau kalian pengen nostalgia dengan motor ini, apalagi setelah lihat video gue kali ini pengen beli motor yang sama, pastiin motor yang kalian beli itu benar-benar dalam kondisi prima. Minimal full restorasi mesin. Jadi kesimpulannya, Yamaha Jupiter ini memang bukan motor yang paling canggih, bukan yang paling irit, dan bukan yang paling nyaman. Tapi soal rasa berkendara, tampang sporty dan cerita di masa muda, motor ini punya tempat tersendiri. Motor ini memang sudah usang, tapi di Sinur Motovlog ceritanya masih sangat panjang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar-komentar yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.